Silakan Adele lanjutkan. Ada yang pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya lanjut ya, biar Nana napas Oke, dulu sebentar. oke. Oke, kita dapat pertanyaan juga. Eh, teknik dan pola mengajar yang menarik, variatif, dan menyenangkan untuk lansia itu bagaimana? Ada lagi mau tanya dan diskusi mengenai program latihan yang tepat untuk usia 50 tahun ke atas. Dan juga ada yang bilang pengen dengar caranya menghandle klien yang special population juga. Oke, jadi intinya ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menghandle klien-klien yang special population. Nah, mungkin sebelum sebelum dilanjutkan special population itu apaan sih gitu. Special population itu adalah lansia, anak-anak, remaja, ibu hamil, lalu apalagi yang saya kekurangan neurodivergent itu adalah special population ya. Sebenarnya latihannya tuh pada umumnya tuh serupa. Ada pemanasannya, ada latihan conditioningnya, ada pendinginannya, dan tentunya ya di dalam masing-masing itu ada gerakan-gerakannya tersendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk menghandle special population, ada aspek pertimbangan lainnya selain dari gerakan saja. Yuk kita simak contoh-contohnya ya. Ini adalah contoh beberapa populasi khusus. Yang pertama adalah orang hamil dan pasca melahirkan. Ini resikonya tinggi karena bisa ada kita harus waspada apakah ada komplikasi dari kehamilannya atau habis dari kondisi pasca melahirkannya. Itu ya. Belum lagi masalah fisiologisnya. Karena hormon ibu hamil, contoh misalnya hormon ibu hamil ada yang bikin jointsnya atau sendinya jadi lebih elastis. Nah, itu gimana cara menanganinya? Nah, itu hal-hal tersebut itu kita perlu tahu khusus untuk special population gitu ya, yaitu wanita hamil yang adanya di apa namanya continuing education courses. Ya, untuk klien lansia. Nah, ini klien lansia juga sebenarnya dibagi dua nih. Ada lansia, lansia yang masih sehat, ada yang lansia udah dalam tanda kutip udah penyakitan kita ngomongnya gitu. Udah banyak yang sakit, udah kaku lah ini, aduh Adel datang-datang pegel gitu ada ya. Nah, yang perlu kita pertimbangkan aspeknya apa? Pertama, kemampuan kognitif melambat. Ini mau yang udah bekas atlet, mau yang sehat, mau yang udah renta, tetap aja kemampuan kognitifnya pasti berpengaruh. Gampang pikun, kita aja ngaku tambah umur kita tambah pikun ya kan? Sering ketinggalan barang. Nah, sama mereka juga. Kalau jadi eh, untuk gimana caranya kita bisa membelah gerakan biar mereka tuh bisa paham, ya. Keseimbangan dan mobilitasnya juga menurun terutama bagi yang hidupnya sedentari. Belum lagi kalau misalnya ada kondisi medis dan mereka harus konsumsi obat. Jadi itu adalah aspek-aspek yang perlu kita perhatikan karena itu akan efek ke intensitas latihannya mereka. Ya, kalau handle anak dan remaja, secara kognitif mereka rentang perhatiannya pendek. Bagi teman-teman di sini yang udah punya anak yang Gen Z atau yang Gen Alpha, perhatiin kan, kok baru ngomong apa tiba-tiba dia udah pindah pindah ke hal yang lain secara cepat banget. Attention span-nya itu sangat pendek, ya. Dan juga moody, terutama yang remaja. Nah, ini adalah gimana PT itu bisa mengkondisikan mereka agar mereka siap untuk berlatih dan bisa berlatih. Itu adalah aspek di lain latihan gerakan. Termasuk Bukan olahraga masalah gerakan kardio. ya. Bukan masalah gerakan, tapi masalah gimana membawa mereka ke dalam kondisi mereka siap untuk menjalani sesi latihan, gitu. Jadi, kalau misalnya nih baru nyemplung latihan, terus tiba-tiba apa aku kepengen ngelatih yang tadi misalnya contoh Nana, aku pengen ngelatih yang obesitas nih. Tunggu dulu guys, sebentar. Apakah aspek itu kalian sudah, karena kalau obesitas biasanya ada kondisi medis ya, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi eh, mesti modifikasi gerakannya gimana? Apakah seenggak-enggaknya bisa modifikasi latihan dengan menggunakan kursi, jadi jointsnya tidak terlalu berat lah, and so on kayak begitu, ya.
Nah, kalau misalnya berminat untuk menangani profil klien ini, pastinya tingkatin dulu pengalaman latihannya. Jadi belajar untuk mengajar, termasuk sama populasi yang sehat, dan juga pastinya ngambil pendidikan lanjutan yang sesuai dengan klien yang ingin kalian konsentrasikan. Gitu. Cukup jelas? Ya, aman ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Man- Oke. Jempolnya yang keluar saya sendiri doang.